Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita jaga diri kita dari virus COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan mematuhinya ya. Mari kita awali belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi catatan amal kebaikan kita semua dan menjadikan pemahaman yang baik untuk kita dan ilmunya menjadi keberkahan. Amin. Silakan disiapkan untuk soal yang kemarin diberikan Pak John. Maaf, dijadikan untuk tryout ya. Kita bahas bersama-sama. Kita minta share screen dari Bu Putri, silakan Bu. Nah, langsung kita bahas nomor 1 ya. Kita tidak berlama-lama, nanti bagian tertentu yang mungkin belum pernah kita bahas, kita perdalam ya. Nomor 1, hasil 40.014 dikurangi 356 ditambah 428 ya. Itu soalnya kelas 4 ya. Jadi penyelesaiannya dimulai dari kiri, dari pengurangan, kemudian penjumlahan. Hasilnya belum muncul ya di layar kalian. Tapi Pak John sudah ada di kunci yang Pak John buat. Hasilnya 39.658. Nah, ditambah 428 ya. Hasil akhirnya adalah B 40.086 ya. Diperbesar Bu Putri. Hasilnya nomor 1 B, BB ya. Kemudian nomor 2. Nomor 1 tidak perlu panjang lebar. Nomor 2, 70.296 dibagi 12 dikali 38. Hasilnya, nah ada pembagian, kita bagi dulu. Ingat, ada nolnya yang di tengah ya, jangan sampai terlupa. Ketika membagi langsung menurunkan 2 angka. Maka hasilnya 608 dikali 38. Hasilnya 23.104. Nah, cara untuk mengeliminir yang salah, jadi itu ada 2 pilihan yang kemungkinan benar, yaitu yang A dan B. Kenapa kok bisa? Coba dilihat. Bilangan pertama 7.000 dibagi 12 dikali 38. Antara bilangan yang membagi dengan yang mengalihkan, itu kan lebih besar yang mengalihkan. Maka jawabannya adalah lebih besar dari bilangan pertama, lebih besar dari 7.000. Berarti yang C dan D itu jelas salah ya. Kemudian baru cek lagi untuk perkaliannya ya. Ingat dalam soal tryout biasanya untuk pembagian muncul 0 di tengah. Kalian harus teliti di situ ya. Nomor 2 hasilnya A ya. Kemudian nomor 3 soalnya ada kelas 6A, B, dan C di suatu sekolah mengikuti kegiatan pramuka. Setiap kelas terdiri dari 24 siswa. Jadi kalau ada 3 kelas, satu kelasnya 24, jumlah seluruh siswanya 24 dikali 3, ya, 72. Kemudian karena akan dibuat regu putra dan putri, satu regu berjumlah 6 anak untuk putra dan 8 anak untuk putri. Yang kelompok putra terdapat 4
kelompok. Berarti yang kelompok putra ada berapa anak yang siswa putra? Ada 6 anggota dikali 4 kelompok. Ada 24 anak ya, yang putra 24 anak. Berarti yang putri ada 72 dikurangi 24. Ada 48. Kemudian dibagi dengan jumlah anggota dalam kelompok putri, yaitu 8. 48 dibagi 8. Hasilnya 6 ya. Hasilnya 6. Jadi 6 kelompok B ya. Itu. Kemudian nomor 4, lanjut. Hasil negatif dikurangi positif dikurangi negatif ya. 800 negatif 857 dikurangi negatif dikurangi 145, maaf. Berarti itu nanti dijumlahkan karena dia ketika diubah menjadi penjumlahan negatif ditambah negatif. Ya, hasilnya negatif 1002. Kemudian dikurangi negatif artinya menjadi positif ditambah 248. Karena berlainan tanda, pada 1002 itu kan tandanya negatif, sedangkan 248 tandanya positif. Karena berlainan ada penjumlahan, maka dikurangi cara penyelesaiannya. Dikurangi hasilnya 754, tandanya mengikuti yang lebih besar, yaitu negatif 754C ya. Silakan boleh melambaikan tangan yang sudah 5 nomor benar di awal ya. Kalian sudah punya modal bagus ya. Karena di soal-soal berikutnya akan lebih, oh ini baru 4 soal ya. Itu 1 poin ya kalau kalian benar semua. Nilai 1 atau 10. Nomor 5. Ya, di situ kita bertemu dengan operasi hitung campuran. Ya, itu tidak sulit sebenarnya. Karena yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Negatif 20 ditambah 5. Berapa hasilnya? Boleh dibuka audionya ya, sambil kita interaksi. Negatif 20 ditambah 5 hasilnya? Ya, negatif 15. Kemudian kita bagi dulu. Negatif 75 dibagi negatif 15. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti negatif 75 dibagi negatif 15 positif 5. Baru kita kurangkan. Negatif 525 ditambah ya. Karena tadi positif hasilnya ditambah 5. Hasilnya negatif 520. Yang C lagi ya. Jadi nomor 1 sampai 5 BAB CC jawabannya ya. Lanjut kita nomor 6. Ini masih sudah pernah kita bahas ya. Daging bersuhu negatif 3 derajat Celcius saat diambil di dalam kulkas. Lalu daging direndam dalam air hangat sehingga suhunya naik 20 derajat Celcius ya. Suhunya naik 20 derajat Celcius. Karena di sini suhunya naik, maka itu bukan suhu daging, tapi kenaikan suhunya, perubahan suhunya. Selanjutnya, daging tersebut direbus selama 32 menit. Setiap 6 menit, suhu daging naik 9 derajat. Kenaikan suhu daging dari saat diambil dari dalam kulkas sampai setelah direbus ada titik-titik ya. Yang pertama, ketika direndam naiknya berapa? 20. Berarti itu adalah kenaikan awal. Kemudian kenaikan saat direbus itu dengan cara lama daging direbus dibagi waktu kenaikan daging direbus itu setiap berapa menit? Oh, setiap 6. Berarti 32 dibagi 6. Kemudian suhunya berapa ketika 6 menit itu? Suhunya 9 derajat naiknya, maka dikalikan 9. Nah, kalau kita menghitungnya tidak menyederhanakan dulu, itu nanti akan agak kesulitan ya. Tapi lebih baik kalian menghitungnya baginya itu pakai per, jadi di bawah, nanti bisa disederhanakan. Jadi dikalikan dulu 32
dikali 9 dibagi 6. Hasilnya 48. Kalau nanti kalian bagi 32 dibagi 6, hasilnya ada pecahannya ya. Kemudian dijumlah berapa total kenaikan suhunya? Pertama 20 derajat Celcius, yang kedua 48 derajat Celcius. Hasilnya 68. Itu nomor 6, hasilnya A ya. Kemudian nomor 7. FPB dari 36, 54, dan 90 adalah, ya, perhatikan tabel yang Pak John sajikan. Ya. Pada FPB, syaratnya ketika membagi, bilangan yang dipilih, bilangan prima yang dipilih, harus bisa membagi ketiganya. Ya. Jadi harus bisa membagi semua bilangan tersebut. Kalau tidak bisa berarti sudah habis. Ya. Nah, di situ ada bilangan pertama Pak John ambil 2 karena semuanya bisa dibagi 2 ya. Kemudian bilangan kedua untuk membagi adalah 3. Dan bilangan yang ketiga ada lagi. Berarti hasil FPB-nya adalah 2 kali 3 kali 3 yaitu 18. Kenapa tidak dibagi sampai 1? Karena sudah tidak ada yang sama pembaginya. Ya, hasil baginya di situ kan yang tersisa 2, 3, dan 5 yang di bawah itu ya. Itu sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama kecuali 1 ya. Kalau dibagi 1 ya acek sehingga FPB-nya sudah ya, di baris yang Pak John lingkari itu dikalikan ya. Jangan ya. FPB sangat mudah. Kemudian ini yang mungkin agak baru ya. Di ini harusnya kita sering belajar tentang KPK saat berbelanja. Ini di sini berbelanja ya, bersama-sama atau berenang atau berlatih apa ya. Di sini karena wabah COVID-19, Ibu belanja setiap 12 hari dan Tante setiap 14 hari sekali ya. Tanggal 12 Januari 2021 mereka belanja bersama pertama kali. Mereka akan belanja bersama berikutnya pada tanggal. Nah, kalau ada kata bersama, maka kita mencari KPK ya. Slide berikutnya, Bu. Nah, KPK dari berapa? Dari 12 dan 14 ya. KPK-nya dicari. Nah, syaratnya KPK dia harus sampai faktornya itu bertemu paling bawah itu 1 semua ya. Jadi ketika dibagi dengan bilangan prima sampai nanti di bawah itu hasilnya 1. Misalnya 12 dibagi 2, 6. 14 dibagi 2, 7. 6 dibagi 2, 3. 7 dibagi 2, tetap 7 karena tidak bisa ya. Berikutnya 3 bagi 3, 1. 7 bagi 3, 7 ya. Kemudian terakhir 1 dibagi 7 ditulis 1, 7 bagi 1, 7, 1 hasilnya ya. Sehingga sudah ketemu 1 semua faktor yang di bawah, kita kalikan pada tanda yang Pak Jan berikan tanda kuning ya. 2 kali 2 kali 3 kali 7. Hasilnya 84. Nah, cara menyelesaikannya sekarang. Ada yang kemarin mencari pakai kalender ya. Dihitung itu. Nah, itu langkahnya kurang pas ya. Nah, yang benar gimana? Yang mudah ya. Kita cari KPK-nya, kemudian ditambah tanggal bersama ya. Ditambah tanggal bersama. Kemudian dikurangi dengan bulan bersama ya. Kemudian kalau masih sisa banyak dikurangi lagi bulan berikutnya ya. Bulan berikutnya. Nah, di situ berarti 84 ditambah tanggal bersama pertama ya, 12 hasilnya 96 dikurangi umur bulan bersama. Bulan bersamanya kan bulan Januari. Kalian harus mengingat-ingat umurnya berapa. Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember ya. Berarti 31. 96 dikurangi 31. 65. Kan tidak ada tanggal 65. Nah, dia harus masuk ke bulan Februari. Bulan Februari berapa harinya dalam 1 bulan?
28. Kurangi lagi ya. 65 kurangi 28. Hasilnya 37. Adalah enggak tanggal 37? Kan tidak ada juga. Berarti masih dikurangi bulan berikutnya setelah Februari, Maret. Kita kurangi Maret umurnya 31. Berarti masih sisa 6. 6 hari nanti adalah 6 hari di bulan berikutnya, yaitu April. 6 April 2021. Jawabannya yang D ya. Kemudian pada nomor 10 ya. 9, maaf. Nomor 9 itu disamakan penyebutnya. Yang pertama bilangan bulat 10 dibuat pecahan per 24 sehingga 24 dikali 10 240 ya. Kemudian yang pecahan 17 per 2 dibuat pecahan biasa menjadi 19 per 12. Kemudian yang 27 per 8 menjadi 23 per 8. Disamakan penyebutnya menjadi per 24 semua ya. Yang 19 tadi dikali 2 jadi 38 per 24. Kemudian yang 23 per 8 dikali 3, hasilnya 69 ya, baru dikurangi. Hasilnya 133 per 24 ya. Nah, tidak ada di situ, maka harus disederhanakan. 133 dibagi 24. Yang utuh berapa? Yang utuh 5 ya. Kalau 5 kali 24 kan 120. Sehingga hasilnya masih sisa 13 ya. 5 13 per 24 ya. Jawabannya yang apa di sini ya? D ya. Karena nomor 11 itu salah. 11, 12, 13, 14 itu kayaknya masih karena tidak bisa diedit kemarin ya. Dihapus saja. Nah, kita tampilkan di papan Pak Jan sana saja ya. Karena belum dikerjakan Pak Jan itu. Kemarin komputernya nggak support untuk equation. Nomor 10. Oh maaf, nomor 10. Ada pembagian 2 per 5 dibagi 9 per 10 ya. Langkah pertama 2 per 5 dibagi 9 per 10. Yaitu mengubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasanya berapa? 5 kali 2 tambah 2. 12 per 5 ya. Kemudian dibagi 9 per 10. Nah, pembagian dalam pecahan diselesaikan dengan perkalian terbalik ya. Sehingga yang di belakang tanda bagi diubah letak pembilang dan penyebutnya, tanda baginya diganti dengan perkalian ya. 12 per 5 dikali 10 per 9. Boleh disederhanakan, boleh juga langsung dikalikan. Tapi Pak John di sini sederhanakan ya. Hasilnya dibagi 5, 1, 10 dibagi 5, 2. Kemudian 12 dibagi 3, 4, 9 dibagi 3, 3. Hasilnya 8 per 3. Kita jadikan pecahan biasa. Maaf, pecahan campuran karena di sini bentuknya pecahan biasa. Di sana tidak ada pilihannya. Kita ubah 8 dibagi 3 yang utuh 2, sisanya 2 per 3. Jadi 2 yang besar ini adalah hasil bagi yang utuh, 2 di atas ini adalah sisa bagi yang belum terbagi. Nah 3 ini penyebutnya adalah pembagi atau penyebut mula-mula ya. Jadi penyebutnya tetap. Itu adalah nomor 10. Jawabannya C. Kok nggak dengar ya? Jawabannya C. Jadi ada yang benar semua? Nomor 1 sampai nomor 10? Ya. Boleh di komen di chatnya. Kalau yang benar semua, nomor 1 sampai 10. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11 juga karena ini ada equation. Ada pertanyaan?
Nomor 11 ya, Nomor kita 1 sampai lanjutkan. 10. Dalam rangka Jawabannya peduli Pak. penderita wabah COVID-19, suatu sekolah mewajibkan 150 siswanya untuk mengumpulkan beras masing-masing 2,5 ya. Nah, jadi ada 150 siswa membawa 2,5 kilogram. Nah, berarti berapa yang dibawa berasnya ya? Kita cari total nilai berasnya. Ada berapa berasnya yang dikumpulkan? Jadi 150 dikali 2,5 ya. Ada pecahan campuran, kita ubah dulu 150 dikali 3/2. Hasilnya 450 dibagi 2, 225 ya kilogram. Kemudian sebelum diserahkan ke rumah sakit, beras dikemas dalam karung besar berisi 25 kg dan karung kecil isi 7,5 kg. Pada saat yang sama, oh maaf ini salah ya, jangan koreksi. Ini 5/2 ya, bukan 3/2, 5/2. 5/2. 2,5 itu kan bentuk pecahan biasanya 2 kali 2 tambah 1, 5/2 ya. Hasilnya berarti 750 dibagi 2, 375. Nah, kemudian dikemas dalam bentuk 25 kg dan 7,5 kg. Nah, yang 25 kg ada 9 buah. Nah, berarti yang kemasan besar ya. Kemasan besar sama dengan ada 9 karung dikali setiap karung berisi 25. Ada 225 kilogram. Nah, kemasan kecil ada berapa? Berarti sisanya yang dikumpulkan tadi, yang di kemasan besar sudah diisi, masih ada sisanya dikemas dalam karung kecil yang isinya 7,5. Berarti sisa berasnya ada 375 dikurangi 225 sama dengan 150 kilogram. Ya, itu sisa beras yang akan dikemas dalam karung kecil. Nah, jumlah karung kecil berapa? Kemasan kecilnya ada sisa berasnya 150 dibagi setiap karung ada 7,5 kilogram. Ya, berarti 150 dibagi 15/2. Kita perkalian terbalik, 150 dikali 2/15. Hasilnya ya kita sederhanakan. Ini ada 10 dikali 2, 20 karung beras ya, yang B. Oh, peserta COVID dulu. Jawabannya nomor 11 B ya. 10 C, 11 B. Nomor 12 ya, ini tentang akar dan pangkat. Jadi akar dari 729 akar kuadrat ya, itu nilainya berapa? Kita cari dulu nilai dari akar dan pangkatnya. Nilainya 27 ya, dikurangi 64 ya, karena 8 kali 8 64 dibagi akar 3 dari 64, hasilnya 4 ya. Berarti 27 dikurangi 64 dibagi 4 ya. Berarti dibagi dulu ya. 64 dibagi 4 hasilnya 16. Maka 729 dikurangi 16. Jawabannya yang C ya. Itu nomor 10, 11, 12 itu Pak John ngawur ya, karena tidak bisa dikerjakan, jadi cuma Pak John kasih pilihan saja. Pilihannya yang benar di sini, itu bukan kuncinya yang nomor 10. Yang kuncinya ada yang di sebelah kanan ya.
Jadi nomor 12 yang C ya. 11 hasilnya. Itu. Kemudian lanjut nomor 13. Ya, ini yang benar. Ini sudah masuk lagi karena tidak pakai equation. Dalam suatu waktu, rasio kesembuhan COVID-19 suatu daerah adalah 7 orang sembuh dari 8 orang penderita. Maksudnya apa toh Pak? Kok yang ngomong bahasanya? Maksudnya kalau ada 8 orang yang sakit, itu 7 diantaranya itu bisa sembuh. Ya, itu. Jadi yang satu bagaimana Pak? Mungkin ada kemungkinan meninggal. Ya, karena kan pilihannya ada 2, bisa sembuh atau meninggal. Nah, berdasar data di daerah tersebut, 392 penderita dinyatakan sembuh. Total penderita di daerah tersebut ada. Nah, sebenarnya kita bisa bandingkan ya. Misalkan 7 banding 8, nah, rasio sembuh dan penderitanya 7 banding 8. Nah, kenyataannya yang sembuh itu 392. Ya di bawah sembuh itu tulis 392. Banding berapa orang? Kalau 8 pada penderita rasionya ya. Nah, itu bisa dicari dengan 392 dibagi 7 dikali 8 ya. Jadi goleki pitu ping piro ben ketemune iki engko 8 dipengke pembagi 7 kali berapa biar hasilnya 392. Nanti dicari dengan pembagian 92 dibagi 7 dikali 48 ya, hasilnya berapa? Ya, Pak Jo langsung ketemui ya, 448. Ya, hasilnya itu 392 dibagi 7 itu 56 ya, dikali 8 hasilnya 448. Yang B ya, B, Bandung, Bantul. Itu nomor 13. Lanjut ke nomor 14. Pada daerah denah taman kota dengan skala 1 banding 600, terdapat gambar jalan sepanjang 35 cm pada jalan sebenarnya setiap 14 meter dipasang tiang lampu. Untuk penerangan dimulai dari ujung jalan ya. Banyak tiang lampu di sepanjang jalan sebenarnya ada berapa buah? Ya, skala gitu kita pahami dulu. Apa itu skala? 1 banding 600 itu apa? 1 itu maksudnya 1 cm pada peta, ya, pada gambar. Sedangkan 600 itu adalah 600 cm pada ukuran sebenarnya. Ya. Lah, kalau 35 cm pada gambar, berarti pada sebenarnya 35 dikali 600. Ya. Boleh juga dengan menggunakan perkalian terbalik ya. Jarak pada gambar dibagi skala. Nanti jadi perkalian terbalik. Nah, panjang jalannya itu menjadi 35 dikali 600 per 1. Tadi dibagi 1 per 600 sehingga 35 dikali 600 per 1. Hasilnya 21.000 cm. Nah, karena dalam sebenarnya ukurannya meter, kita sederhanakan ke dalam bentuk meter, kita ubah dibagi 100, hasilnya 210 meter panjang jalannya. Kemudian dibagi dengan jarak tiang, berapa tiang yang dibutuhkan? Panjang jalannya ada 210 dibagi jarak tiangnya 14. Kemudian ditambahi 1. Lah kok ditambahi 1 kenapa Pak? Nah ini mungkin kalian belum pernah sebelumnya ya memahami yang seperti ini. Ini perlu dikuatkan lagi. Kalau ada garis yang ujungnya tidak bertemu, itu nanti ketika dipasangi sesuatu, maka dia harus ditambahi 1. Kenapa ditambahi 1? Karena sebagai tiang pertama, kalau Pak John dituliskan ya, tiang pertama pada ujung jalan, ya. Kok bisa? Coba Pak John gambarkan di papan ya. Misalkan Pak John menggambar garis 5 cm. Ada garis 5 cm.
1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian setiap 1 senti Pak John berikan bunga lah, gambar bunga lah. Dimulai dari titik awal ya. Oh ini belum 1 senti. Kalau 1 senti kan dari 0 ya. Kalau kalian melihat penggaris itu 0 ya, ada nolnya. 1 senti, 2 senti, 3 senti, 4 senti, 5 senti. Nah, kita gambarkan bunga pada awal, dimulai dari awal ya. Berarti bunga pertama di sini ya. Kemudian di 0 ini kita gambar bunga. Di angka 1 juga gambar bunga. Angka 2 gambar bunga lagi. Di 3 juga. Di 4 juga ya. Berarti kita hitung ada berapa bunganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kok ada 6? Padahal jaraknya 5 cm. Nah, kan di sini yang dihitung kalian 5 cm itu kan lompatannya ya. Dari 0 ke 1, 1 ke 2 dihitung 2 cm, 2 ke 3 dihitung 3 cm. Tapi angka 0-nya kan tidak pernah kita bayangkan untuk dihitung. Padahal dimulai dari ujung itu berarti kalau kita perhatikan ya penggaris. Penggaris itu ujungnya dari 0, bukan dari 1 ya. Sehingga ketika dipasangi tiang itu dimulainya dari angka 0-nya, bukan dari angka 1-nya. Nah, ditambahkan 1 pada penyelesaian itu untuk menambahkan, kalau di situ ada tiang pada titik 0-nya ya, pada ujung jalan. Itu ya. Itu berlaku juga untuk nomor, oh hasilnya belum ya. Sehingga hasilnya 210 dibagi 14, 15 ditambah 1, hasilnya 16. Yang C, nomor 14. Nomor 14 hasilnya C, 16. Kemudian nomor 15 sama juga ya. Sama dengan konsepnya nomor 14. Kalau ada orang antri itu ya jaraknya 1,5 meter, maka orang yang pertama antri di titik 0 itu tidak dihitung, belum dihitung, sehingga ketika dalam antrian itu harus ditambahkan 1 orang pertama tadi pada urutan pertama ya, sehingga hasilnya 12 dibagi 1,5 ditambah 1, hasilnya dalam 1 jalur antrian ada 9 orang. Lah jalur antriannya ada 2, sehingga harus dikalikan 2, hasilnya 18 orang. Nomor 15 D ya. Mudah toh? Mudah, insya Allah, gampang. Kalian bisa gambar lah. Kalau nanti kebingungan ngitung pakai rumus ya pakai gambar boleh. Ono garis, kira-kira 1,5 nggak usah diukur, tapi dikira-kira aja. Lompat. Nanti ada berapa titik-titik yang dilompati itu sebagai tempat antrian. Nah, seperti itu ya. Tidak semua dalam matematika itu harus dikerjakan dengan angka-angka, bisa dengan gambar juga bisa mewakili ya. Berikutnya nomor 16 ya. Ini waktu tidurnya minimal 8 jam sehari untuk menjaga imun tubuh ya. Tidur siang dari jam 12 sampai jam 12.50 sampai 14.40. Maka dikurangi dari waktu bangun, dikurangi waktu tidur. Ingat ketika minjam 1 menit, menit meminjam ke jam itu nilainya 60 menit ya. Sehingga 14.40 dikurangi 12.50 itu waktunya 1 jam lebih 50 menit ya. 1 jam lebih 50 menit pada tidur siang. Nah, karena tidur malam kan melewati jam 12 malam. Jam 12 malam itu kalau dalam pergantian hari kan, kalau untuk hari berikutnya berarti dia jam 00, untuk hari ini dia jam 24. Maka kita hitung hari ini dulu, yaitu 24.00 dikurangi waktu tidurnya 21.20 ya. Berapa? Ketutupan ya tempatnya Pak John. Tapi ada kayak 2 jam 40 menit ya, 2 jam 40 menit. Nah, itu yang pada hari itu, yang hari berikutnya kan sudah melewati jam 00.
Sehingga harus mencari pada hari berikutnya dari bangun tidur dikurangi jam 00 ya. Sehingga jamnya ya tetap senilai jam bangunnya itu. Waktu bangunnya 4 jam 15 menit. Ketika ditambahkan berarti tadi 1 jam 50 menit ditambah 2 jam 40 ditambah 4 jam 15. Hasilnya 8 jam lebih 45 menit ya. Nah, kalau dalam menjumlahkan ketika lebih dari 60 nanti harus dijadikan jam yang 60 menit. Sisanya nanti 1 menit hitungan menit ya. Kemudian yang 60 menit dijadikan kesatuan jam ya, itu. Kemudian nomor 17 ya, berarti jawabannya yang C ya, nomor 16. Nomor 17 itu diketahui bebannya maksimal 1 ton, berat pekerja 150 kg. Kemudian berat semennya 0,5 kuintal itu kan 50 kg ya. Dikali 12 ada 600. Kemudian hasil yang harus ditambahkan agar bisa naik ke lift itu berapa? Keramiknya, karena keramiknya 1 kardus 25 kg. Ya, berarti beban maksimal dikurangi berat pekerja dikurangi berat semen. Hasilnya berapa? 750. Wah, maaf itu salah, Bu. 250 itu Bu ya harinya ya. Itu 250. Yang 750 itu mohon digantikan. 1000 dikurangi 150 dikurangi 600 itu 250, bukan 750. Di enable editing dulu. 250 dibagi 25. Hasilnya 10 kardus ya. 10 kardus. Yang B. Ya. Bawahnya juga. Nah, ya, itu. Kemudian berarti nomor 17 yang B ya, 10 kardus ya. Nomor 18. Suatu daerah menerima vaksin COVID-19 banyak 2 gros, lebih 3 lusin, lebih 6 dosis ya. Berarti kita harus tahu 1 gros itu berapa nilainya? 144. Kalau lusin 12. Nah, tinggal kita kalikan 2 kali 144 ditambah 3 kali 12 ditambah 6 ya. Hasilnya 330 yang A. Gampang insya Allah. Nomor 19. Nah, untuk penyelesaiannya Pak Jan berikan cara yang mudah untuk mengubahnya. Seorang anak membuat minuman dengan mencampur 7,8 desiliter air dan 50 ml sirup. Anak tersebut minum 28 centiliter. Air minum tersisa ada titik-titik ya. Nah, kita buat tabel, kalau Pak Jan di situ tabel yang menyamping ditulis KL, HL, DAL karena dalam satu ukuran ya. Nah, cm kubik atau sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Nah, kita ubah semuanya ke dalam mililiter berarti. Ya, yang mililiter tetap 50. Yang 7,8 desiliter, nilai 7-nya kan dia berada pada satuan. Pasangkan di bawah DL. Kemudian 8-nya di belakangnya sampai mililiter kan belum penuh, tambahkan angka 0. Kemudian yang 28 centiliter, satuannya kan angka 8, pasang di angka 8 itu di bawah centiliter, 2-nya ditaruh di desiliter. Kemudian untuk di milimeternya dia tambahkan juga 0, berarti yang 7,8 desiliter itu 780 mililiter, yang 50 mililiter tetap, yang 28 centiliter dia menjadi 280. Nah, ketika ditambahkan ya 780 ditambah 50 dikurangi 280 hasilnya
550. Itu ya. Kemudian hasilnya yang C lagi ya, C. Nomor 20. Nomor 20 itu kalian cari waktu tercepatnya. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya, JKW. Ingat, jarak yang di atas, kecepatan dan waktu. Kalau mau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. 3 dibagi 10. Nah, caranya biar ketemu menitnya bagaimana? Ya, itu kan dalam satuan km per jam. Maka harus diubah. Jam ke menit itu dia harus dikali berapa? Dikali 60. Maka 3 per 10 kali 60. Hasilnya 18 menit. Yang Budi 20 menit. Kemudian yang Cahya 15 menit. Berarti urutannya Cahya, Andi, lalu Budi ya. Berarti yang A nomor 20. Sampai nomor 20 silakan dicek hasil pekerjaannya juga. Mana yang lebih masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Semoga Pak Jen berharap ada yang benar semua ini ya. Nomor 21 waktunya tinggal terbatas juga. Ciri bangun datar layang-layang ditunjukkan oleh huruf ya. Apa? Berdasarkan gambar yang Pak John share di situ sudah ada. Berarti yang 2 pasang sisi sama panjang ya. Ada tanda stripnya 1 dan 2 itu. Kemudian sudut yang berhadapan ada 1 pasang, berarti yang C, BC. Kemudian diagonalnya tegak lurus ya. Tegak lurus berarti yang E, BCE. Simetri lipatnya ada 1, yaitu garis yang pada diagonal yang panjang ya, diagonal yang panjang berarti yang H, BCEH. Hasilnya C ya. Nomor 22. Nah, ini kalian besok boleh menggunakan kertas berpeta untuk mengerjakan koordinat ya. Itu dicermati titik A 2,4, titik B 5,1 negatif 1, titik D negatif 9, negatif 1. Berarti titik C itu berada pada lawan dari titik A ya. Berarti misalkan A-nya di atas, kemungkinan C-nya di bawah. Jadi bisa kita cermati ya bahwa A dan C itu pada simetri lipat yang sama. Berarti titik C itu letaknya X-nya sama, berarti 2, kemudian dia di bawah negatif 6, 2, negatif 6, hasilnya yang B. Ya. Nomor 22 B. Nomor 23, lanjut, gampang ini, cari aja yang nek nyucuk ini bendanya sama, itu ya, bentuknya sama. Misalnya ada yang legok-legok ya oleh legok-legok, kalau ada yang kotaknya halus ya dapat kotak halus ya. Itu yang jawabannya yang benar D ya. 23 yang D. Nomor 24, luas bagian yang diarsir. Itu bentuknya berarti trapesium. Kita abaikan saja yang di luar arsiran karena kita tahu yang garis arsiran 1, maaf garis strip 1 itu panjangnya 7, strip 2 panjangnya 14. Berarti luas trapesium jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali jumlah sisi sejajarnya yang atas 14 ya. Karena yang di bawah ada keterangannya ya. Kemudian yang jumlah sisi sejajar yang bawah ada 7 tambah 14 tambah 7. Berarti tadi 14 tambah 14 tambah 7 tambah 7 42. Dibagi 2 hasilnya 21. Dikali 7 hasilnya 147. Jawabannya yang C ya. 20 jawabannya apa? Jawabannya A, yang paling cepat. Dia butuh waktu paling sedikit untuk ke rumahnya ya. Tadi kan ada kecepatannya yang Andi itu kan 10 km,
Jarak rumahnya 3 km. Berarti waktunya 3 dibagi 10 dikali 60, 18 menit. Yang Budi 5 dibagi 15 dikali 60, hasilnya 20 menit. Kemudian yang Cahya ya 4 dibagi 16 dikali 60, hasilnya 15 menit ya. Itu. Kemudian nomor 25 ya. Nomor 25 lapangannya berbentuk persegi panjang ya. Panjangnya 2 kali lebar. Kalau lebarnya 72 berarti panjangnya 144. Nah, ini jarak tanam, ada tiang-tiang di tepi lapangan ya. Tapi kalau lapangan kan dia kelilingnya kan kembali ke tempat semula ya. Berbeda dengan jalan tadi. Jalannya kan enggak melingkar. Kalau ini kan kelilingnya kembali ke titik awal. Sehingga ini keliling dibagi jarak antar tiang tidak ditambahi 1. Ingat, tidak ditambahi 1. Ya, kecuali pada keliling pekarangan itu ada pintunya misalnya. Sehingga ujung keliling yang satu dengan yang dipasangi tiang yang lain itu tidak bertemu. Itu nanti ditambahi 1. Ya. Sehingga itu kelilingnya lebarnya ada 2, berarti 2 kali 72, panjangnya ada 2, 2 kali 144, kelilingnya 432. Dibagi jarak tiangnya 24, hasilnya 18. Sehingga tidak ditambahi 1 karena kelilingnya dia melingkar kembali ke tempat awal ya. Seperti itu. Kemudian nomor 26. Nomor 25 jawabannya yang B ya. Nomor 26, luas bangun tersebut ya, Pi kali R. Di situ Pi-nya sudah diketahui 22/7, R-nya 42 ya. Dari mana? 84 dibagi 2. Hasilnya yang B ya. Kalian sudah bisa insya Allah. Kemudian yang 27, yang diarsir yang besar 3/4 bagian ya. Berarti tinggal nambahkan 3/4 kali Pi kali R. R-nya berapa kalau diameternya 56? Ya 56 dibagi 2, 28. Nah itu hasilnya ada 1848 untuk arsiran yang besar. Nah ya arsiran kecil itu kan setengah bagian karena ada 2 dari 4. Sehingga setengah kali Pi kali R itu setengah kali 22/7 kali 7 kali 7 hasilnya 77. Tinggal ditambahkan hasilnya C 1925 ya atau 1925 cm persegi. C lagi ya. Nah, ini nomor 28. Kalian yang susah mengerjakan ini ternyata bonus ya, ternyata enggak ada jawabannya. Jawabannya bonus. Hasilnya yang benar itu. Tapi Pak Jan sampaikan kalau ada luas gabungan, bangun gabungan ya, luas permukaan bangun gabungan, bangun ruang, itu yang dihitung ada 2 bagian, yang bagian yang besar dihitung penuh seluruhnya, kemudian bagian yang kecil dihitung selimutnya. Ya. Berarti kalau ada kubus dan balok, kubusnya dihitung full, 6 kali sisi kali sisi. Ya. Hasilnya ada 1944. Kemudian untuk baloknya dihitung yang mengelilingi, yang selimutnya. Artinya selimut itu yang tidak ada alas dan tutupnya ya. Kalau di sini kan ada alas yang nempel di bangun lain. Berarti tutupnya enggak dihitung karena untuk menutup permukaan bagian bangun yang besar tadi agar bisa dihitung penuh ya, seperti itu. Berarti di situ baloknya, selimutnya panjang kali tinggi kali 2 tambah 2 kali lebar kali tinggi. Hasilnya 486 ya itu. Jawabannya bisa ditambahkan di hasil pekerjaan atau di lembar soalnya 2430 cm persegi ya.
Kemudian nomor 29 ya, nomor 29 tinggi balok 19 cm lebih panjang lebih dari panjang balok. Berarti kalau panjangnya yang mendatar, ingat panjang mendatar, lebar yang miring, tinggi yang tegak ya. Meskipun panjangnya di situ yang lebih panjang itu tingginya, tapi karena dia tegak dinamakan tinggi ya. Berarti tinggi baloknya 18 ditambah 19. Nah, volumenya berapa? P kali L kali T. 18 kali 13 kali 37 ya. 8.658. Jawabannya yang do. Denpasar. Itu nomor 29. Nomor 30. Nah, ini sama dengan nomor 29. Cari dulu volume air pada bak tersebut ya. Tapi ada keterangan lebarnya 116 kurang dari panjang, ya dikurangi aja. Lebarnya 194 dikurangi 116 sama dengan 78. Dicari panjang kali lebar kali tingginya banyak banget ya, hampir 1 juta. 998.712 cm. Sudah tersedia air 126.874. Nah, ini terlalu besar nilainya ya. Semoga besok nggak muncul lagi. Jawabannya yang A, 871, 838 ya. Kalian nggak perlu ngitung sampai akhir bisa itu ya. Kenapa? Karena volumenya 998.712 sudah ada air di dalam bak tersebut. Berarti kan lebih sedikit dari yang dibutuhkan untuk memenuhi. Maksudnya lebih sedikit dari volume penuhnya karena sudah ada modalnya, sudah ada air di dalamnya. Itu ya. Nomor 31 ya. Tadi nomor 30A, nomor 31 dengan cara turus ya. Coret-coret itu yang 1 2 3 4 garis ya. Jadi 5 itu kalian bisa menjawab. Jawabannya adalah C ya. Tapi juga bisa kalian ngecek yang beda-beda. 78 sama semua. 96 sama semua, enggak usah dicek. Berarti yang beda-beda saja. 92 atau 84, nah itu nanti bisa, kemudian 88. Ada 3 item yang berbeda, kalian cek, berarti itu letak perbedaan yang bisa menentukan benar dan salahnya jawaban. Nomor 32, ya dengan cermati diagram ya, jawabannya yang D. Bagaimana caranya? Cari yang beda tadi. Yang beda mana toh? Kalau yang sama nggak usah diperhatikan, yang beda saja. Kemudian dicocokkan dengan tabel. Oh, yang nomor 32 itu yang A salahnya di mana? Yang kelas 3 salah misalnya. Yang kelas nomor B salahnya di kelas 5 misalnya ya, seperti itu. Kalian bisa mencari kesalahannya untuk memilih pilihan yang paling benar. Kemudian nomor 33 ya. Di soalmu kan ada tabelnya ya. Tambahi aja tabelnya itu. Jumlahnya berapa dalam keseluruhan banyak ikan itu ya. Ada 900. Kemudian cari yang pertama, yang satu aja ya. Jumlah ikan bawal per 900 keseluruhan ikan dikali 100% itu 7%. Nah, 7% itu hubungannya apa dengan 63? Kan dia harus dikali 9 atau 63 itu hubungannya apa dengan 7 ya, dibagi ya. Berarti 63 dibagi 9 hasilnya 7%. Nah, tinggal semuanya dibagi 9, 324 bagi 9, 36. 225 bagi 9, 25 dan seterusnya ya. Itu. Kemudian kalian cocokkan di tabel diagram lingkaran yang disediakan. Hasilnya yang apa? Yang D ya. Kemudian nomor 34. Nah, kalian tuliskan dulu pensil 25% karena ada tanda siku-siku ya. Rautan berapa? 50 dikali 25 dikurangi 14 ya, dikurangi 25 dikurangi 14 hasilnya 11. Kok iso 50, Pak? Ingat kalau 50% itu adalah separuh bagian pada lingkaran. Itu kan
membagi dua bagian sama luas ya. Antara pensil, rautan, penghapus, buku tulis, dan pulpen itu kan terbagi dua sama luas. Nah, keterangannya penjualan rautan 154 buah kurang dari ballpoint. Berarti selisihnya 154 ballpoint lebih banyak ya daripada rautan. Selisih pada diagram berapa? Rautan 11, ballpoint 33. Berarti selisihnya 33 dikurangi 11, 22. Nah, terus saya menyelesaikan bagaimana? Yang ditanyakan kan selisih penjualan buku tulis dan pensil. Buku tulisnya berapa? 17%. Pensil 8%. Berarti selisihnya 8. 8 per 22. Kenapa kok 22? Karena yang diketahui dari soal adalah selisih rautan dan ballpoint yang 154 itu dalam persennya adalah 22. Jadi 8 per 22 dikali 154, hasilnya 56 buah ya. Yang A. Jam 11 ya, kurang 6, insya Allah banter ini. Nomor 35 ya, rata-rata berarti jumlah nilai seluruh data, seluruh nilai dibagi banyaknya nilai. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dengan total nilainya 698. Hasilnya A ya, 87,25 ya. Ingat ini kalian harus pandai porogapit ya, terutama ada pecahannya, berarti dengan desimal. Itu harus diingat-ingat. Nomor 36 ya. Pak Jan berikan trik biar mudah. Itu dikalikan 77 kali 2, 82 kali 3 dan seterusnya, ditulis di tabel yang bawah itu jumlah nilainya. Kemudian di ujungnya diberikan nilai total dari seluruh siswa. Nah, sehingga jumlah nilai pada tabel pada baris yang terbawah itu di total nilainya 2154 dibagi banyaknya siswa. Banyaknya siswa yang mana? Ya yang nilai 77 ada 2, 82 ada 3, berarti yang 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1 ditambahkan hasilnya 24. Ketika dibagi, jumlah seluruh nilai 2154 dibagi 24. Hasilnya yang apa? Yang D 89,75 loh. Pecahan meneh Pak ya, desimal lagi. Porogapit lagi ya. Memang kita ketemunya itu terus ya. Nah, berikutnya nomor 37. 37 itu cari dulu setiap kelas pesertanya ada berapa, siswanya ada berapa. Kelas 1 12 tambah 16 28 ya. Sampai kelas 6. Nah, jumlah seluruh siswanya ada berapa? Ditambahkan aja. Kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa. Di sana kebetulan Pak Jan langsung jumlah total itu ya. Harusnya itu ada 156 dibagi 6. Hasilnya 26 siswa. Yang C 36. Kemudian nomor 38, rata-rata nilai ulangan 18 siswa adalah 84. Nah, ditambah nilai Andi dan Ziko, Andi 87, Ziko 85 ya. Berarti nilai rata-ratanya berapa berikutnya kalau sudah ditambahkan? Berarti nilai rata-rata itu bisa untuk mencari nilai total seluruh anak. Dari 18 anak tadi, rata-ratanya 84. Kita cari nilai totalnya 18 anak tadi berapa? 18 kali 84 ya. Kan rata-rata itu misalkan bilangannya berbeda-beda, tapi nek dindum podo kabeh. Nah, seperti itu loh ya maksudnya. Nah, kalau mau mengumpulkan lagi semua nilai yang tadi dibagi sama rata 84, itu kalau dikumpulkan semua berapa? Ya 84 dikali banyaknya siswa 18. Ada 1512 ya. Kemudian ditambahkan nilai Andi 87 dan Ziko 85. Hasilnya 1600 berapa? 84. Nah, sekarang
saat Andi dan Ziko ikut dalam rombongan siswa kelas 6, jumlah siswanya jadi berapa? Bukan 84 lagi karena bertambah 2 anak menjadi 20. Sehingga rata-ratanya 1684 dibagi 20. Hasilnya B 84,2 ya. Itu pakai porogapit juga atau kalian bisa dengan desimal 20-nya itu disederhanakan dibagi 2, yang 1684 dibagi 2 ya. Nanti kan jadi per 10 lebih mudah mengubahnya. Nomor 39 ya, berarti dihitung pekan pertama atau minggu pertama berapa ke samping jumlahnya ya. Karena yang ditanyakan adalah pekan. Ada minggu keberapa. Dalam satu minggu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu berarti jumlah sampai dibuat kolom yang baru atau kalian tuliskan di buku kalian ada itu yang pekan pertama itu 1187, yang kedua 1188, yang ketiga 1185, yang keempat 1180. Oh maaf kebalik ya, 86, 88, 87, 85. Nah, itu kalau yang ditanyakan adalah pekan, maka dia maksudnya pekan itu kan dia berada pada kolom pertama ya, maka yang dijumlah ke samping. Kalau yang ditanyakan hari apa yang terbanyak, berarti hari Senin dijumlah ke bawah, Selasa ke bawah, Rabu ke bawah, Kamis ke bawah, Jumat ke bawah, Sabtu ke bawah. Jadi kalian harus meneliti yang ditanyakan ini pekan, berarti pekan itu ke samping. Kalau yang ditanyakan hari ke bawah. Nah itu jawabannya terjadi pada minggu kedua, yaitu sebanyak 1188 anak. Ya. Kemudian nomor 40. Sebuah perusahaan membantu program penghijauan dengan memberikan 4.200 bibit tanaman. Bibit tersebut terdiri dari alpukat 678, tulis alpukat 678. Durian dan mangga masing-masing 686, 686. Berarti durian 686, mangga ya 686. Kemudian sawo 687, nangka 681. Selebihnya bibit rambutan. Berarti selebihnya itu kan sisa. Berarti kalian harus mencari berapa rambutan dari sisa yang sudah disebutkan masing-masing buah tadi. Masing-masing buah semuanya dijumlahkan, kemudian untuk mengurangi jumlah seluruh bibit ya. Hasilnya rambutan ada 782 ya. Berarti bibit terbanyak yang diberikan perusahaan tersebut adalah, ini berkaitan dengan modus. Yang paling banyak itu apa? Berarti rambutan yang D ya. Jawabannya itu. Allah barokallah semua anak-anakku, semoga sudah tidak ada rasa penasaran lagi dari kemarin yang sudah dikerjakan di tryout. Kalian sudah bisa mengira-ira, memprediksi kalau bahasa Indonesia itu berapa nilai kemarin ya. Kemarin kan sudah ada hasil pekerjaanmu disalin ya. Kalian cek itu. Wah ternyata nilaiku segini. Besok dibandingkan dengan hasil realnya, hasil nyatanya dari dinas berapa. Kalau masih ada yang selenco, kekeliruan, ada kemungkinan, nah misalnya kok lebih banyak, ya nanti berarti kemungkinan ada kalian dapat bonus. Kalau misalnya kok lebih sedikit, ada kemungkinan juga lenyilang ora kandel atau membersihkan kurang bersih sehingga terbaca ganda pilihan kalian sehingga disalahkan. Itu ya. Maka harus hati-hati. Ketika kemarin mengerjakan masih ada yang terlalu tipis ya, ada yang membersihkannya kurang bersih. Nah, itu harus diperbaiki lagi untuk tryout berikutnya ya. Insya Allah Maret ada lagi ya. Maret ada lagi. Ya. Karena waktu sudah lebih ya, mohon maaf. Kita jawabnya 1 jam, tapi ini 1 jam 10 menit. Semoga tidak membuat kecewa ya di anak-anak semua dan menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat.
Kalau masih ada yang ditanyakan, nanti silakan ditanyakan ke Pak John via WA. Nanti Pak John minta dikirimkan hasil koreksi kalian ke nomor Pak John ya. Nanti Pak John kirimkan di grup untuk dipindahkan ke grup kelas masing-masing ya. Nanti Pak John berikan nomor WA-nya Pak John di situ. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga menambah keberkahan belajar kita. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak John cukup sekian. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.